Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aryadi, NIM F1B 019041. Di sini saya akan analisis rangkaian satu fase pada percobaan keempat praktikum pengukuran besaran listrik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sumber satu fase, daya aktif, daya semu, daya reaktif, kWh meter satu fase, ampere meter, volt meter. Yang pertama saya akan menjelaskan sumber satu fase, yaitu rangkaian yang memiliki satu kabel fase dan satu kabel netral. Yang kedua yaitu daya aktif, yaitu jumlah energi yang sebenarnya dikonsumsi dalam rangkaian AC. Satuan dari daya aktif adalah W. Yang ketiga, daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Satuan daya semu adalah VA. Dan yang keempat, daya reaktif, yaitu daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditambahkan oleh beban yang bersifat induktif. Satuan daya reaktif adalah VAR atau volt ampere reaktif. Yang kelima, kWh satu fase adalah rangkaian yang memiliki satu kabel fase dan satu kabel netral. kWh yang tegangan atau dayanya dialirkan oleh listrik AC bolak-balik. kWh meter satu fase ini biasa digunakan di rumah-rumah warga. Yang keenam, ampere meter, di mana fungsi ampere meter yaitu sebagai alat ukur arus listrik. Dan yang ketujuh, voltmeter, di mana fungsi voltmeter ini yaitu alat ukur untuk mengukur tegangan listrik. Di sini ada beberapa beban yang akan saya coba. Pertama, beban R sama dengan 209 dan beban L sama dengan 409. Oke, kita run. Nah, di sini kita dapat melihat IRMS-nya 191,959 dan VRMS-nya 225,6 dan faktor dayanya 0,4549 dan daya reaktifnya yaitu 393,7. Kita lanjut ke data yang kedua, 219, 419. Coba kita run. Dan di data yang kedua kita mendapatkan hasil IRMS 2,016 dan VRMS 225,5 dan daya atau KOSPI 0,4633 dan daya reaktifnya 402,9. Kita lanjut ke data ketiga, 229 dan beban L-nya 429. Kita run. Nah, di data yang ketiga ini kita mendapatkan IRMS-nya 2,072, VRMS-nya 225,4, KOSPI-nya 0,4707 dan daya reaktifnya 412,2. Kemudian kita masuk ke data keempat. Data keempat di mana beban R-nya sama dengan 239 dan beban L-nya sama dengan 439. Oke, kita run. Nah, di sini
kita menghasilkan IRMS 2,128, VRMS 225,3 dan KOSPI 0,4781 dan daya reaktifnya 421,1. Kita masuk ke data yang kelima, di mana beban R sama dengan 249 dan beban L sama dengan 449. Coba kita running. Dan di sini IRMS menghasilkan 2,186, VRMS 225,2 dan KOSPI-nya 0,4848 dan daya reaktifnya 430,6. Dan di sini data yang terakhir yaitu 259 dan 459. Oke, kita running dan menghasilkan data kelima ini menghasilkan IRMS 2,241 dan VRMS 225,1 dan faktor dayanya 0,4913 dan daya reaktifnya menghasilkan 439,4. Di mana kesimpulannya yaitu beban R dan L dimasukkan sebagai data. Kesimpulan dari gelombang rangkaian satu fasa ini yaitu gelombang ini memiliki beban yang resistif karena gelombang tegangan dan arus listrik berbeda pada fase yang sama, maka nilai dan daya listrik akan selalu positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yaitu sekarang gelombang 3 fase. Percobaan 4, praktikum pengukuran besaran listrik, di mana sumber 3 fase ini adalah rangkaian yang memiliki 3 kabel RST dan 1 kabel netral. Di sini terdapat beban R 3000 dan beban L 750. Di sini ada beberapa data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Dan kita coba jalankan dari data-data ini. Data pertama 3000 R-nya dan data L-nya 750. Oke. Kita run. Ya, di sini kita menghasilkan P-nya sama dengan 3850, daya reaktifnya yaitu 3723 dan energinya 577,4. Terus data yang kedua 3100 dan beban L-nya 760. Data yang kedua ini ya. Kita run. Nah, di sini kita mendapatkan P-nya 3992 dan Q-nya 3825 dan energinya yaitu 598,6. Dan data yang ketiga yaitu 3200 dan beban L-nya 770. Kita run. Dan di sini kita mendapatkan hasil P
P-nya 4133 dan Q-nya 3926 dan energinya 619,8. Dan di sini data yang keempat yaitu 3300 dan beban L-nya 780. Oke, kita run. Di sini kita mendapatkan hasil P-nya 4274 dan hasil Q-nya 4028 dan energinya 641. Dan inilah bentuknya. Data yang kelima yaitu 3000 beban R 3400 dan beban L 790. Kita run. Di sini kita mendapatkan P 4416 dan beban Q-nya dan Q-nya ini 4109 dan energinya ini 662,2. Dan data yang terakhir yaitu 3500 dan 800. Coba kita run. Di sini kita mendapatkan P-nya 4557, Q-nya 4231 dan energinya 683. Ini dapat saya simpulkan bahwa dari gelombang 3 fase ini semakin besar energi yang diberikan, maka waktu yang diperlukan semakin meningkat. Seperti persamaan matematisnya yaitu W sama dengan V kali T, yang dimana V ini adalah tegangan dan T ini adalah waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.